Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Amalia dari kelas Geografi 3C Pendidikan Geografi. Video kali ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Selanjutnya yaitu patahan semongko. Patahan semangko adalah bentukan geologi yang membentang di Pulau Sumatera dari utara ke selatan, dimulai dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung. Patahan inilah yang membentuk pegunungan barisan, suatu rangkaian dataran tinggi di sisi barat Pulau Sumatera. Paling mudah terlihat di daerah Ngarai Siano dan Lembah Anai di dekat kota Bukit Tinggi. Patahan ini merupakan patahan geser atau patahan mendatar. Sesar mendatarnya termasuk sesar mendatar right atau datar slip fault. Pergeserannya besar sekitar 25-30 km. Tatanan stratigrafinya saling menindih dan tidak sama, mempunyai struktur penyerta berupa kekar, tegasan-tegasan rekahan setempat dan lipatan. Patahan semangko terbentuk akibat adanya tumpukan lempeng besar, yaitu lempeng Samudra Hindia Australia yang bergerak relatif ke utara, lempeng benua Australia yang bergerak ke selatan, dan lempeng Samudra Pasifik yang bergerak ke barat. Yang pertama, ada pembentukan patahan semongko. Pulau Sumatera yang secara fisiologi berarah barat laut merupakan perpanjangan ke selatan dari lempeng benua Eurasia, tepatnya berada pada batas barat dari Sundaland. Posisi Pulau Sumatera bersebelahan dengan batas antara lempeng Samudra Hindia Australia dan Sundaland. Subduksi kedua lempeng ditandai oleh sistem pegunungan Sunda Art System yang aktif dan memanjang dari Burma di utara hingga ke selatan. Diamal lempeng Australia mengalami tabrakan kolision dengan bagian timur Indonesia. Subduksi antara lempeng India Australia dengan Sundaland membentuk pola konvergen yang miring menyudut. Gerakan miring tersebut merupakan resultan dua gaya, yaitu pergerakan dan gerakan mendatar. Gerakan turun terakomodasi oleh penunjaman lempeng Samudra Hindia Australia di bawah Sundaland. Sedangkan gerakan mendatar terrefleksikan pada pola-pola sesar geser yang membentuk rangkaian struktural dendral thrashing di dalam Sundaland. Rangkaian struktur sesar geser tersebut pada akhirnya membentuk sesar-sesar Sumatera yang dikenal dengan nama sesar geser semangko. Pergeseran menghasilkan zona lemah yang memungkinkan menjadi jalan keluarnya magma pada aktivitas vulkanisme yang menghasilkan jajaran pegunungan barisan. Hal ini berarti bahwa posisi sesar semangko berada tepat pada barisan mountain volcanic arc yang dibuktikan dengan banyaknya ditemukan branch fault atau sesar mendatar pada jajaran pegunungan tersebut. Pada daerah Barak Basin dipengaruhi oleh rezim tensional dengan arah gaya tegak lurus terhadap zona subduksi. Rezim tensional ini disebabkan oleh adanya aliran panas di bawah permukaan. Gaya kompresi yang menghasilkan dextral wedging berarah sejajar dengan batas lempeng yang sangat kuat, mempengaruhi rezim tensional Barak Basin dan menghasilkan struktur-struktur yang berserarah sejajar dengan batas lempeng. Selanjutnya, cekungan busur belakang. Blake menyebutkan bahwa daerah cekungan Sumatera Selatan merupakan cekungan busur belakang berumur tersier yang terbentuk sebagai akibat adanya interaksi antara paparan Sunda dan lempeng Samudra Hindia. Daerah cekungan ini meliputi daerah seluas 330 kali 510 km persegi, di mana sebelah barat daya dibatasi oleh singkapan pretersier Bukit Barisan, di sebelah timur oleh paparan Sunda Sel, sebelah barat dibatasi oleh Pegunungan 30 dan ke arah tenggara dibatasi oleh Tinggian Lampung. Menurut De Coster,
Diperkirakan telah terjadi 3 episode orogenesa yang membentuk kerangka struktur daerah cekungan Sumatera Selatan, yaitu orogenesa Mesozoik Tengah, tektonik kapur akhir tersier awal, dan orogenesa Plioclistosen. Episode pertama, endapan-endapan Paleozoik dan Mesozoik termetaformosa, terlibat dan terpatahkan menjadi bongkah struktur dan diintrusi oleh batolit granit serta telah membentuk pola dasar struktur cekungan. Menurut Pulunggono, fase ini membentuk sesar berarah barat Laut Tenggara yang berupa sesar-sesar geser. Episode kedua pada kapur akhir berupa fase ekstensi menghasilkan gerak-gerak tensional yang membentuk graben dan horst dengan arah umum utara-selatan, dikombinasikan dengan hasil orogenesa Mesozoik dan hasil pelapukan batuan-batuan pratersier. Gerak-gerak tensional ini membentuk struktur tua yang menonjol membentuk formasi pratalang akar. Episode ketiga berupa fase kompresi pada Plioclistosen yang menyebabkan pola pengendapan berubah menjadi regresi dan berperan dalam membentuk struktur perlipatan dan sesar sehingga membentuk konfigurasi geologi sekarang. Pada periode tektonik ini juga terjadi pengangkatan pegunungan bukit barisan yang menghasilkan sesar mendatar semangko yang berkembang sepanjang pegunungan bukit barisan. Selanjutnya, perkembangan tektonik Pulau Sumatera. Peristiwa tektonik yang berperan dalam perkembangan Pulau Sumatera dan cekungan Sumatera Selatan meliputi 4 menurut Pulunggono. Yang pertama, fase kompresi. Yang kedua, fase tensional. Yang ketiga, fase yang adanya aktivitas tektonik meson, dan yang keempat berupa gerak kompresional pada Plioclistosen. A. Yang berlangsung dari Jurasik awal sampai Kapur. Tektonik ini menghasilkan sesar geser dekstral WNW ESE seperti sesar Lematang, Kepayang, Sako, Pantai Selatan, Lampung, Musisi, Lineman, dan NS Trend. Terjadi rest movement dan intrusi granit berupa Jurasik Kapur. Yang fase tensional pada Kapur akhir sampai tersier awal yang menghasilkan sesar normal dan sesar tubuh berarah. Sedimentasi mengisi cekungan atau terban di atas batuan dasar bersamaan dengan kegiatan gunung api. Terjadi ke pengisian awal dari cekungan yaitu formasi lahat. Yang ketiga, fase adanya aktivitas tektonik Miocen atau intramiocen menyebabkan pengangkatan tepi-tepi cekungan diliputi pengendapan bahan-bahan klastika, yaitu terendapnya formasi talang akar, formasi batu raja, formasi gumai, formasi air banarat, dan formasi muara enim. Yang keempat ialah berupa gerak kompresional pada Plioclistosen menyebabkan sebagian formasi air benakat dan formasi muara enim telah menjadi tinggian terosesi, sedangkan pada daerah yang relatif turun diendapkan formasi kasai. Selanjutnya terjadi pengangkatan dan pelipatan berarah barat laut di seluruh daerah cekungan yang mengakhiri pengendapan tersier di cekungan Sumatera Selatan. Selain itu terjadi aktivitas vulkanisme pada cekungan belakang gusur. Selanjutnya, sistem subduksi Sumatera. Pada akhir Miocen, Pulau Sumatera mengalami rotasi searah jarum jam. Pada zaman Pleistosen, arah struktur geologi berubah menjadi barat daya timur laut, di mana aktivitas tersebut terus berlanjut hingga kini. Hal ini disebabkan oleh pembentukan letak samudra di Laut Andaman dan tumbukan antara lempeng mikro Sunda dan lempeng India Australia terjadi pada sudut yang kurang tajam. Terjadilah kompresi tektonik global dan lahirnya kompleks subduksi sepanjang tepi barat Pulau Sumatera dan pengangkatan pegunungan bukit barisan pada zaman Pleistosen. Pada akhir Miocen tengah sampai Miocen akhir terjadi kompresi pada Laut Andaman. Sebagai akibatnya terbentuk tegasan yang berarah NNW SSE menghasilkan patahan berarah utara selatan. Di Sumatera, penunjaman tersebut juga menghasilkan rangkaian
busur pulau depan Florence Island yang non-vulkanis seperti Pulau Semelu, Pulau Banyak, Pulau Nias, dan pulau-pulau lainnya. Rangkaian pegunungan Bukit Barisan dengan jalur vulkanik di tengahnya, serta sesar aktif The Great Sumatra Fault yang membelah Pulau Sumatera mulai dari Teluk Semangko hingga Banda Aceh. Sesar besar ini menerus sampai ke Laut Andaman hingga Burma. Patahan aktif semongko ini diperkirakan bergeser sekitar 11 cm per tahun dan merupakan daerah rawa gempa bumi dan longsor. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.